Alhamdulillah Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat hari ini ya. Jumat berkah. Semoga Anda semua dari Sabang sampai Merauke, motivator pendidikan dimanapun Anda berada, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur. Kita sebagai negara yang agraris, negara yang maritim, ya, laut, kekayaan, 1/3 dari negara Indonesia terdiri dari 2/3 dari negara Republik Indonesia ini terdiri dari lautan, dan 1/3-nya adalah daratan. Beribu-ribu pulau, juga bermacam-macam suku, bangsa, ras, agama ya. Kita tetap satu negara kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Barusan saya baru saja selesai ya membersihkan kelas, karena guru kelas 1 itu ya buat bunda-bunda kelas 1, penjaga juga, sebagai guru juga, sebagai ibu juga ya. Menjaga lingkungan kelas. Ingat nah, kelasku adalah rumahku, sekolahku adalah masa depan generasi muda bangsaku. Jadi kita sebagai tenaga kependidikan harus selalu merasa memiliki ya. Barusan saya baru selesai bersih-bersih kelas, nyapu, tapi pekerjaannya nggak perlu di video, kita hanya bercakap-cakap sederhana, singkat, tapi padat. Mudah-mudahan memotivasi buat Anda semua dimanapun Anda berada ya. Khususnya untuk kelas 1 ya, dalam penilaian sikap dan tingkah laku. Mereka mau masuk kelas aja nilai 80 itu sudah di tangan ya. Meskipun KKM-nya hanya sampai 70, karena mereka masih dalam tahap penyesuaian. Seandainya kita memberi nilai di bawah 80, mereka itu drop ya Bun ya. Drop. Kok begini? Harus bagaimana ya. Kalau untuk nilai afektif dan psikomotor, anak-anak itu nilai 80 sudah di tangan ya. Kalau nilai kognitif atau pengetahuan ya otomatis setiap anak juga berbeda. Ibarat kata kita memeram buah pisang ya, satu tandan. Memeram pisang satu tandan itu ya, pas dibuka kan jatah matangnya itu sepertinya 3 hari atau 4 hari atau 1 minggu. Itu semuanya tidak harus selalu ya. Kadang-kadang begitu dibuka itu peraman pisangnya itu ada yang udah kuning matang sampai jatuh dari tangkainya, ada yang baru kuning, ada yang baru layu dikit, bahkan hijau juga begitu. Sama. Kita sebagai pendidik harus bisa menilai sikap anak itu nomor 1 ya. Penyesuaian dan rasa setia kawan itu harus ditanamkan sejak kecil. Sikap, karena kelas 1 itu adalah pabrik karakter. Baru akan terasa kalau mereka sudah tamat dari kelas 6 SD ya. Mereka pada datang ke kelas, katanya kangen sama Ibu Siti, kangen sama kita, kangen sama Bunda. Kenapa demikian? Mereka merasakan kasih sayang kita. Kalau ada anak yang bertengkar, jangan dicaci ya Bun ya. Jangan dicaci, tapi harus dirangkul. Maunya apa, seperti apa. Anak yang nakal juga sama, maunya mereka itu cari perhatian. Ada gangguan sedikit ya Bun ya. Maaf, barusan di pause sebentar. Kita sebagai guru harus bisa menilai mereka ya. Jangan hanya karena menilai kognitifnya aja, sebab perkembangan anak itu berbeda. Seorang pendidik itu harus bisa memahami dan mendalami bukan teori saja, tapi psikologinya, terutama psikologi perkembangan pendidikan dan penilaian.
Psikologi itu ya ada psikologi prenatal, psikologi klinis, psikologi didaktik metodik atau pendidikan, psikologi evaluasi pendidikan juga. Kita harus bisa memahami bagaimana latar belakang anak, kehidupan sosialnya seperti apa ya. Terus juga kita jangan selalu menjudge mereka, tapi kita harus bisa memperingatkan. Saya dinas setelah 24 tahun, di sini 9, jadi sekitar 30 tahun pengabdian di sekolah dasar. Jadi berbagai karakter guru kelas 1 itu bukan hanya mengajar anak-anak didik kita ya Bun, tapi kita juga otomatis menggurui dan mengarahkan orang tua dari anak didik kita ya. Ada yang maunya disanjung, ada maunya yang didikte, ada juga yang walaupun demikian kita harus bisa bersikap setara dan tidak membeda-bedakan. Ini si A, si B, si C itu sama. Apalagi anak didik kita. Ya, itulah yang saya rasakan selama ini dengan berbagai latar belakang pendidikan, ya. Latar belakang lingkungan keluarga, apalagi mereka-mereka anak didik kita yang berasal dari keluarga yang broken home, ya. Harus kita rangkul. Bukan dengan materi, tapi dengan sikap dan motivasi kita sebagai pendidik supaya anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Adapun perkembangan pembelajaran itu tergantung dari hasil yang ia dapat. Kita hanya sebagai motivator. Otomatis anak itu tidak ada yang bodoh, ya. Hanya perkembangan belajarnya yang berbeda. Ada yang matangnya di kelas 1, ada yang matangnya di kelas 2, ada yang matangnya di kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan seterusnya. Terkadang di SD, di SMP, di SMA mereka dibully ya, atau direndahkan. Ternyata setelah kuliah di perguruan tinggi dia muncul ya. Muncul kematangan berpikirnya, kematangan secara emosinya, kematangan secara sosialnya ya. Materi itu mengikuti ya. Kalau secara emosi, sosial, sikap, dan secara keilmuan itu anak, saya sampai kaget dulu juga waktu SD, ngajar di SD terpencil dulu. Anak kelas 1 itu ke sekolahnya bajunya rapi, pakaiannya rapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Good dia pun ya. Tapi kenapa ke sekolahnya itu? Dek, kenapa itu nggak mau nulis, nggak mau itu? Nggak Bu, katanya. Kenapa? Badai ameng alias mau main aja. Ya nggak apa-apa, yang penting sikap kamu harus dijaga. Alhamdulillah ya Bun. Pas saya udah tugas di sini di pusat kecamatan Karangnunggal, pas saya pulang belanja beli apa tuh waktu itu, beli telur ya. Waktu SD-nya itu begitu, main aja main gitu. Yang penting nilai, mau tampil ke sekolah juga nilai 80, anak kelas 1 itu sudah ya. Jangan menjudge, kasih anak nilai yang drop ya. Kita bisa memotivasi dengan nilai kita. Terus lagi pas saya pulang belanja, titit kok jete ada mobil mereknya tuh Pajero ya. Bunda juga tahu Pajero itu seperti apa harganya. Grace pula. Pas dibuka kacanya, Ibu, apa sayang? Saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Ibu Dangmang, Ibu sehat? Masih ingat sama saya? Katanya. Kamu ini siapa sih nak? Ibu kan tahu dulu saya yang namanya Udin. Oh Jainuddin, kenapa gitu? Oh Udin yang suka ke sekolahnya itu pakai baju, tapi kenapa? Tapi kenapa Bun? Udin hidup tak sukses kasep
kamu udah sukses sayang, ya saya bilang begitu. Alhamdulillah Bu, kata-kata ibu itu adalah doa yang saya selalu ingat dari dulu sampai sekarang. Din, alhamdulillah hidup tak sukses, kamu udah sukses, udah kebeli mobil, ya. Aina di mana? Alhamdulillah Bu, abi bisnis. Bisnis apa sayang? Buka outlet di kota Bandung sambil kuliah. Alhamdulillah ya Allah ya Robi, itu syukur alhamdulillah ya Bun. Padahal saya itu waktu dia belajar itu paling galak, paling cerewet, yang suka mentak-mentak. Tapi galak dan cerewet saya itu adalah sayang, ya Bun. Saking sayang sama anak didik. Tapi Bunda harus ingat, rasa sayang kita pada anak didik, jangan sampai ada anak didik kita yang merasa tersisihkan atau terabaikan. Semua anak harus kita perlakukan sama, ya. Tidak ada anak si A, si B, si C sama, ya. Makanya di sekolah itu diadakan pakaian seragam, ya Bun, ya. Seragam sekolah itu menandakan bahwa sekolah itu tidak membeda-bedakan ras, agama ataupun golongan. Kita harus bisa memahami itu semua, ya. Itu hanya secuil pengetahuan dan pendapat saya tentang nilai anak, ya. Masuk kelas, mau absen, mau apa, dia sudah nilai 80 sudah di tangan, ya. Jangan terikat pada KKM. Itulah yang saya maksud. Semoga bermanfaat buat bunda-bunda semua, guru-guru kelas 1. Anda bisa memahami anak didiknya masing-masing, terutama bunda-bunda yang yanda-yanda yang masih junior, ya. Jagalah kolaboratif dengan teman sejawat. Jangan sampai ada teman sejawat kita ada yang merasa tersinggung sama omongan kita, ya. Harus bisa berpikir positif, berpikir 2 kali, ya. Jangan main sikat, main embat, main pecat, sikut kiri, sikut kanan, itu berbahaya. Maju mundurnya sebuah satuan pendidikan itu tergantung dari para motivator pendidikannya itu sendiri, ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Hanya sedikit pendapat mengenai penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor untuk siswa kelas 1, ya. Jangan tok fokus nilai di kognitifnya saja, tapi nilai anak itu harus diperhatikan waktu dia semangat masuk belajar ke kelas 1 itu sudah nilai 80 sudah di tangan. Sekian, terima kasih. Berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Jangan lupa Bunda like, comment, share, dan subscribe supaya saya bisa berbagi tentang hal-hal yang positif mengenai pendidikan, kehidupan sosial, ekonomi, juga alat peraga serta lingkungan. Amin ya rabbal alamin. See you next time video. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.